Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahid al-ahad al-fard al-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina ونور قلوبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الميعاد. أما بعد. Segenap para hadirin wal hadirat, para pengharap rahmat Allah, para pecinta-pecinta Rasulullah, para pemburu keberkahan serta ampunan Allah, seluruh majlis salawat keluarga besar majlis salawat Ashabul Maimanah dan majlis Al-Wahidiyah yang saat ini kita bersama-sama merangkaikan doa kepada orang yang masa hidupnya telah memberikan warna kebaikan, menebarkan kebajikan, yaitu guru kita bersama Kiai Haji Undang bin Sirat bin Yahya, yang kita doakan mudah-mudahan insyaAllah Allah lapangkan kuburnya, Allah angkat derajatnya, Allah terima amal kebaikannya, Allah terima amal kebajikannya, Allah hapuskan kekhilafannya, dan Allah giring beliau di surga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua yang mendoakan mendapatkan keberkahan di majlis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan disampaikan kepada guru-guru kita semua, Ustaz Khairul As'ad, Ustaz Lahzami As'ad, Ustaz Awal, dan beberapa para sepuh yang mana tentunya keberadaan mereka insyaAllah menjadi keberkahan dan menambah kebaikan di majlis ini. Salam penghormatan secara khusus saya sampaikan kepada keluarga besar putra-putra almarhum hadir bersama kita, guru kita Muhammad Arabi ya, bin Undang bin Agil bin Sirat. Kita doakan beliau insyaAllah panjang umur, istiqamah dalam taat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, 3 hari berjurut-jurut ini acara digelar, yaitu mengenang sahibul haul Kiai Haji Undang bin Aqil bin Sirat bin Yahya. Sama kita ketahui bahwasannya Rasulullah mengatakan dalam satu sabdanya, al-mayyit fil gabal kal gharis mutaghawwis. Orang yang telah meninggal itu ya, itu dalam kubur seperti orang yang tenggelam, yang berharap-harap, berteriak-teriak minta tolong. Nah, pemahaman daripada hadis ini, siapapun yang meninggal, maka tentunya mereka tersebut pasti akan berharap-harap kepada orang-orang yang mengirimkan doa. Makanya sering saya sampaikan dalam beberapa kajian-kajian yang kita lakukan selawat Ashabul Maimanah, bahwasannya rohnya orang saleh, rohnya orang mukmin, rohnya para aulia, rohnya orang tua kita, rohnya orang saleh, guru-guru kita semuanya, itu setiap malam, setiap waktu Allah perkenankan untuk turun di tempat-tempat mereka yang senangi. Inna arwahal mu'minin yanziluna fi kullatin ma baina khida'i buyutihim. Sesungguhnya arwahnya orang saleh, arwahnya orang mukmin, arwahnya guru-guru kita, itu akan Allah turunkan di atap-atap rumah-rumah orang yang mereka cintai, seraya mengatakan, ya man sakanat diyarana waqtasamu amwalana wa yalbisuna libasana ma minkum min ahadin yufakkiruna wa yadhkuruna. Apa bahasa mereka? Dia bilang, hai orang yang menempati rumahku, hai orang yang bagi-bagikan warisanku, hai orang yang pernah bertalih kasih dengan aku, ingat tak kalian kepada aku untuk mengirimkan doa kepada aku. Maka pada hari ini, bayangkan murid, sahabat, kerabat, keluarga besar, semuanya merangkaikan doa. Saya katakan Masya Allah, pada hari ini almarhum al-maghfurlah sahibul haul Kiai Haji Undang bin Sirat bin Yahya insyaallah akan mendapatkan kemuliaan yang begitu besar.
Amin ya rabbal. Amin. Seperti yang pernah saya ceritakan dulu, bayangkan pada hari ini dibacakan Al-Quran, khatmul Quran, solawat. Ya, yang pernah saya katakan dulu, ada satu orang preman besar, bukan guru, preman besar. Ya, preman besar yang telah berbuat tidak baik di kampung itu dan semua merasakan tak baiknya. Sampai-sampai ada satu orang daripada jamaah musalla yang mana beliau itu ketika preman ini meninggal disolatkan, setelah disolatkan semuanya, ini orang saleh ini masih dongkol, masih naruh sakit hati lah. Cuman orang saleh ini selalu menyikapinya dengan baik. Ya, akhirnya satu ketika beliau ini orang saleh pergi ke kuburan itu orang yang preman meninggal, kemudian dia tumpahkan kemarahannya, dia tumpahkan daripada kekesalannya, dia menggerutu. Cuman menggerutunya orang saleh ini dengan membaca 3 ayat. Ya, surah Al-Haqqah kalau tidak salah 30 sampai 33. Itu subhanallah, ini orang saleh di kuburan itu mengatakan begini, khudhuhu faghullu summa al-jahimu sallu summa fi silsati sab'una zira'an fasluku. Kurang lebih artinya begini, khudhuhu faghullu, ya Allah, ini orang, tangkap dia ya Allah, masukkan dia ke neraka sekalian, neraka jahanam sekalian, dan kalau bisa rantai dia yang panjang 70 hasta itu, rantai ya ini orang. Dia mengungkapkan menumpahkan kesalahannya dengan 3 ayat. Setelah itu dia balik sebelum zuhur, dia tidur kailulah, tidur sebentar, tak berapa lama, masya Allah, dalam tidur tersebut dia bermimpi dengan preman ini. Preman ini senyum-senyum dengan orang saleh ini dan mengatakan, ya, kenapa kau senyum kata orang saleh ini? Kamu ini jangan nak beragam, jangan nak bertebiat. Ya, sebentar lagi engkau punya berkas disiapkan oleh malaikat, siap disidang, neraka tempat kau. Apa kata preman ini? Saya sadar dengan itu. Saya sadar. Cuman barusan ini ada malaikat memberikan bisyarah kepada aku, ada orang baik mengirimkan 3 ayat. Mengirimkan 3 ayat. 3 ayat inilah Allah jadikan nur, sehingga dengan nur ini Allah senadakan apa yang disabdakan oleh kekasihnya, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat pada orang yang diinginkannya. Nah, oleh karena itu dengan 3 ayat ini Allah angkat keterpurukanku yang tadinya dah siapkan ke neraka. Allah pindah aku, Allah khawil aku jadi orang yang bahagia di surga Allah dengan 3 ayat ini. Ini orang saleh terbangun, terperanjat dari tidurnya, dia menangis menyesal. Ya Allah, 3 ayat yang tak sengaja dibaca, bukan nak dikirimkan, hanya untuk menggerutu saja, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita baca hari ini khatmul Quran, salawat 40, itu subhanallah, saya yakin insyaallah akan membuat yang sahibul hal ini bahagia. Dan semua yang kita wasulkan dari awal tawasulkan, Habib Fulan, Kiai Fulan, semua itu semuanya lah nanti kalau kita meninggal, roh kita ini sudah tak asing lagi, disambut oleh mereka semuanya. Ya, Kiai Fulan, Syekh Abdul Ghani, Syekh Muhammad As'ad, semuanya orang-orang saleh, semuanya akan menyambut kita. Kenapa? Karena kita dah tak asing lagi mengirimkan Fatihah untuk beliau semuanya. Oleh karena itu pada hari ini, yuk sama-sama saya ingin pesankan, ayolah biar setiap hari kita salawat. Ya, Ustaz Muslim menyampaikan sebagai ketua, undang kita Ustaz Azlami, undang, biar setiap hari salawat bagus. Ini negeri dah luar biasa ngeri, Pak. Betul tak? Ya, bayangkan di Sumatera, di Aceh luar biasa beratnya. Kalau bukan karena seperti ini, laula syuyuhur ruqa wasyababul khusya wasyabiyatur rudda wal bahaim rudda la sabba alaihimul adzab as-sabba. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalau bukan Allah melihat yang tua-tua masih banyak yang baca kasidah, salawat,
rukuk, yang muda-muda masih pegang mikrofon mimpin salawat. Kalau Allah tidak melihat bayi-bayi yang masih banyak bertangis-tangisan, ya, kalau Allah tidak melihat hewan-hewan yang melata itu dengan maksiatnya telah dibuat ini, naudzubillah, sudah Allah kirimkan balak bertubi-tubi. Tapi untung masih ada yang seperti ini. Masih ada majlis Ashabul Maimanah, majlis Al-Wahidiyah, majlis yang lain. Ini insyaallah yang meredam, maka jangan pernah kita bosan dengan majlis. Ya, salawat tiap hari tidak apa-apa. Kita makin banyak salawat, makin dikenali Rasulullah SAW wajah kita semuanya. Bu, Pak, mohon maaf, saya katakan, kalau udah sakit, ya saya ini kena vertigo. Kemarin sholat Masjid Al-Karim, pengen nyaman, pengen sholat Masjid Al-Karim, saya akan subuh. Begitu saya sholat subuh, rakaat pertama langsung ngambang saya. Sekarang ini masih ngambang. Cuma subhanallah, saya paksakan, tapi niatnya apa? Niat kesembuhan. Iya, salawat niat sembuh. Baca Quran niat sembuh. InsyaAllah dikeringat. Alhamdulillah saya sehat. Ya, jadi kadang-kadang niatkan yang baik-baik. Yang tadinya sulit rezekinya, pergi salawat, insyaallah Allah berikan lapang hasilnya. Betul tak? Yang tadinya punya permasalahan, yang lakinya beragam, yang bininya beragam, insyaallah balik dari ini insyaallah semuanya baik semuanya. Amin. Ya Rabbal, jangan pernah ragu dengan salawat. Betul tak? Apalagi salawat yang sanadnya seperti ini. Demi Allah, Pak. Ya, saya terus terang aja, ketika baca salawat 40 ini mungkin sanadnya luar biasa, alhamdulillah, rasa terharu sekali. Rasa nikmat, Masya Allah. Apalagi yang bacanya tu Ustaz Lazami, yang baca lagi Masya Allah, yang hitam putih ni, ya, apa namanya? Jumpa hitamnya lain nampak, Masya Allah. Vokal, backing vokalnya. Jadi keringat, semangat dah, Bu. Saya lihat Masya Allah tiap hari ini kita laki-laki kalah dengan perempuan. Betul. Saya lihat terus tetap yang laki-laki pasti kalah dengan ibu-ibu. Masya Allah, ibu-ibu semangat. Semangat. Mudah-mudahan ibu-ibu Masya Allah kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah mungkin yang sampaikan. Saya pengen hadir dalam beberapa agenda saat ini, cuman terbentur beberapa waktu. Mudah-mudahan insya Allah tahun depan Khol Akbarnya kita bisa hadir sama-sama. Dan setiap kita menghadiri seorang Khol yang orang yang punya peran hidup, masa hidupnya itu kita mengharapkan berkah untuk beliau semuanya. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.